Waktu aku lihat Pak Darto berdiri di dapur cuma pakai singlet dan sarung, ada sesuatu dalam diriku yang goyah. Aku tahu itu salah, tapi mata ini enggak bisa berhenti mandangin dia. Rara, 26 tahun, menantu yang kesepian. Rara Anggra ini, cewek asal Surabaya, usia 26 tahun, cantik, anggun, dan cerdas. Menikah muda dengan Reza, anak tunggal dari keluarga berada. Rara sebenarnya perempuan setia, tapi kesepian karena Reza sibuk kerja di luar kota selama berbulan-bulan. Darto Santoso, ayah mertua Rara, usia 52 tahun. Pria Surabaya tulen, punya pembawaan tenang dan wibawa. Mantan tentara yang sekarang menjalani pensiun di rumah besar keluarga. Duda sejak 5 tahun lalu. Tubuhnya masih tegap, kulitnya sawo matang, dan sorot matanya tajam tapi penuh pengertian. Reza Santoso, suami Rara, usia 30 tahun, ambisius dan pekerja keras. Karena tuntutan pekerjaan, ia jarang pulang dan lebih banyak tinggal di Jakarta. Tidak tahu bahwa istri dan ayahnya mulai menjalin ikatan yang salah, namun semakin dalam. Waktu Reza memutuskan pindah ke Jakarta untuk proyek jangka panjang, Rara merasa hampa. Rumah besar itu terasa dingin, sunyi, dan hanya ditemani Pak Darto, ayah mertuanya, yang selalu bangun pagi buat nyapu halaman dan bikin kopi sendiri. Awalnya mereka jarang ngobrol, tapi suatu hari listrik rumah mati saat hujan besar, dan mereka berdua duduk di ruang tamu cuma ditemani cahaya lilin. Dari situ mereka mulai saling cerita. Rara baru tahu kalau Pak Darto ternyata suka baca novel roman klasik dan sering merasa kesepian juga. Malam-malam berikutnya mereka jadi sering nonton TV bareng. Kadang Rara masakin makanan kesukaan Pak Darto. Kadang Pak Darto nganterin Rara ke pasar pagi. Semua terasa natural, nyaman, dan pelan-pelan jadi menggoda. Suatu sore, Rara pulang dari salon dengan rambut diikat rapi dan memakai daster tipis karena cuaca panas. Pak Darto yang baru selesai mandi keluar dari kamar dengan rambut basah dan hanya handuk melilit di pinggang. Pandangan mereka bertemu. "Pak, air panasnya masih nyala ya?" tanya Rara, pura-pura santai. "Iya, masih. Tapi kayaknya panasnya udah cukup di sini," jawab Pak Darto sambil menatap lurus ke arah Rara. Malam itu, batas-batas yang selama ini mereka jaga mulai kabur. Hanya butuh satu sentuhan kecil dan dunia mereka tidak pernah sama lagi. Malam itu, setelah percakapan yang canggung di ruang tamu, Rara merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Pandangan Pak Darto yang tajam itu seakan menembus hatinya. Rasa tak nyaman bercampur dengan gairah yang muncul entah dari mana. Dia coba menepis perasaan itu, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi semakin malam, semakin sulit untuk mengabaikan perasaan itu. Selama beberapa minggu berikutnya, interaksi mereka semakin intens. Setiap kali Rara merasa terjebak dalam keheningan rumah besar itu, Pak Darto selalu hadir, menjadi teman bicara, menjadi pelipur lara. Rara mulai menyadari bahwa dia bukan hanya merasa nyaman dengan Pak Darto, tapi juga ketagihan akan perhatian yang diberikan ayah mertuanya. Ketika suaminya, Reza, pulang sekali-sekali, Rara merasa seperti seseorang yang hilang di tengah keramaian. Tidak bisa merasa sepenuhnya hidup. Suatu hari, saat Reza kembali ke Surabaya setelah beberapa bulan, Rara merasa janggal. Reza datang dengan semangat seperti biasa, membawa oleh-oleh dan cerita-cerita dari kantornya. Tapi Rara merasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka. Malam itu, setelah makan malam, Rara duduk sendiri di beranda, menatap gelapnya malam yang tak berbintang. Hati Rara bergejolak, dipenuhi dengan perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Pak Darto datang dan duduk di sampingnya. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya duduk, menyandarkan punggungnya pada tiang beranda. Hanya suara angin yang terdengar. Lalu Pak Darto mengulurkan tangan, menepuk pelan bahunya.
Rara terdiam, membiarkan sentuhan itu berlama-lama. "Rara," suara Pak Darto terdengar lembut. "Aku tahu kamu merasa sendiri." Rara menoleh, melihat wajah Pak Darto yang tampak lebih dekat dari sebelumnya. Wajah yang dulu dia anggap seperti ayah sendiri kini terlihat begitu berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya sulit menarik diri dari pandangannya. Rara menahan napas, hati berdebar kencang. Kata-kata itu, suara itu, semakin mendekatkan mereka. Seperti ada tarikan yang kuat, tak terhindarkan, antara dia dan Pak Darto. Dia menunduk, menyembunyikan wajah yang memerah, namun jari Pak Darto mengangkat dagunya perlahan, memaksanya untuk menatap mata pria itu. "Rara, kamu tidak perlu merasa tertekan. Kalau kamu ingin bicara, aku di sini," kata Pak Darto lagi, suaranya dalam dan penuh makna. Tiba-tiba, Rara merasa begitu lemah. Kehadiran Pak Darto seolah membuat seluruh dunia berhenti berputar. Suasana menjadi tegang. Setiap detik terasa seperti benturan antara dua dunia yang tidak seharusnya bertemu. Mereka berdua terdiam, namun sesuatu yang tak terucapkan menggantung di antara mereka. Rara tahu ini salah. Semua rasa yang dia rasakan hanya akan membawa kehancuran. Tapi tubuhnya seperti tidak mendengarkan akalnya. Tangannya, dengan sendirinya, bergerak menuju tangan Pak Darto, menggenggamnya erat. Hatinya berdebar begitu keras, seperti berjuang untuk melawan godaan yang begitu kuat. "Pak Darto," suara Rara hampir tak terdengar. Aku, nggak tahu apa yang harus aku lakukan." Pak Darto tidak menjawab, hanya menarik Rara lebih dekat. Wajah mereka kini hanya beberapa inci, napas mereka bertemu. Rara merasa seluruh tubuhnya hangat, terhanyut dalam sensasi yang begitu baru dan menggoda. Di saat itu, Reza datang dari dalam rumah, memecah keheningan dengan suara pintu yang terbuka. Mereka langsung menarik diri, berusaha kembali ke peran mereka yang sebenarnya. Reza menatap keduanya dengan pandangan curiga, tapi tidak berkata apa-apa. Dia duduk di sofa, mengeluarkan ponsel dan mulai bermain. Sementara Pak Darto dan Rara saling melirik. Keduanya tahu apa yang hampir saja terjadi, tapi tidak ada yang berani mengungkapkan. Seminggu setelah itu, Rara merasa seperti dua dunia bertabrakan dalam dirinya. Di satu sisi, ada rasa bersalah yang terus menghantuinya, tapi di sisi lain, ada hasrat yang semakin tumbuh untuk Pak Darto. Setiap pertemuan dengan ayah mertuanya semakin sulit ditahan. Dia merasa semakin dekat, semakin sulit menghindari perasaan yang melampaui batasan moral. Rara semakin bingung. Kehidupan dengan Reza, meskipun tampak sempurna di luar, semakin terasa kosong. Di sisi lain, hubungan dengan Pak Darto semakin memengaruhi pikirannya. Dia tahu mereka berada di ujung jurang, hanya butuh satu langkah salah untuk terjatuh ke dalam jurang yang tak bisa kembali. Namun, Rara tak bisa berhenti. Dia semakin terperangkap dalam perasaan yang salah, tapi semakin tak bisa mengabaikannya. Keinginan itu semakin membara, mengalahkan suara hatinya yang berteriak untuk berhenti. Dia tahu, jika terus melangkah di jalan ini, tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya. Tapi dia tidak tahu apakah dia masih bisa berhenti sebelum semuanya terlambat. Dan malam itu, setelah Reza tertidur di kamar, Rara kembali keluar ke beranda, merasa sepi sekali lagi. Pak Darto datang menemani, dan keduanya duduk dalam keheningan yang menggetarkan. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang semakin dalam dan sebuah langkah yang semakin dekat untuk menjawab pertanyaan yang tak terucapkan. Rara duduk di beranda, matanya menatap kosong ke arah taman yang gelap. Suara gemericik air dari kolam ikan di sudut halaman rumah terdengar menenangkan, tapi hatinya sedang bergejolak. Keheningan malam itu terasa begitu mencekam, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi. Pak Darto muncul dari pintu kaca belakang, mengenakan kaos oblong dan celana pendek, ekspresinya serius. Matanya mencari Rara yang duduk sendiri,
sendirian. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di samping Rara. Kehadirannya terasa berat, tetapi anehnya, Rara merasa tenang. "Kenapa malam-malam begini kamu keluar?" tanya Pak Darto pelan, suaranya serak seperti biasa. Tetapi kali ini ada nada yang berbeda. Rara terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Matanya menatap lantai beranda, seolah mencari jawaban di tempat yang tak bisa dilihat. Namun, Pak Darto menunggu, menatapnya dengan tatapan penuh makna yang seolah tahu lebih banyak dari yang seharusnya diketahui. "Kadang aku merasa kesepian." Rara akhirnya mengeluarkan kata-kata itu, meski suaranya hampir hilang dalam angin malam. Pak Darto mengangguk, tidak terburu-buru memberikan respon. Ia hanya diam, memberi ruang bagi Rara untuk melanjutkan, jika dia mau. "Reza, dia sibuk sekali, Pak. Rasanya aku seperti hanya ada di rumah ini tanpa ada yang peduli." Rara melanjutkan, suara di tenggorokannya terasa berat, penuh emosi yang terpendam. Pak Darto memandangnya lebih lama, kemudian dengan gerakan yang hati-hati, tangannya mencapai bahu Rara. Sentuhan itu bukanlah sesuatu yang biasa, bukan sekadar sentuhan yang bersifat kekeluargaan. Rara merasakannya, dan perasaan itu langsung mengalir, menguasai dirinya. "Kadang kita memang merasa seperti itu. Tapi ingat, kamu bukan sendiri," kata Pak Darto. Suaranya hampir seperti bisikan. "Aku di sini, kamu tidak perlu merasa sepi." Rara menoleh, mendapati wajah Pak Darto begitu dekat dengan wajahnya, lebih dekat dari sebelumnya. Di dalam matanya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah intensitas yang menyelimuti keduanya, membuat waktu berhenti sejenak. Jantung Rara berdegup lebih kencang, setiap detik terasa seperti 1000 tahun. Di dalam hatinya ada dorongan yang kuat untuk bergerak lebih dekat, lebih dalam. Sementara di sisi lain, ada suara dalam dirinya yang berteriak untuk berhenti, untuk mundur, untuk tidak melangkah lebih jauh. Tapi ketertarikan itu begitu nyata. Tanpa sadar, Rara menarik napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan tangan Pak Darto bergerak dari bahunya ke pipinya, menyentuhnya dengan lembut, dengan rasa yang sulit dijelaskan. Sekilas, Rara melihat raut wajah Pak Darto berubah. Matanya menjadi gelap, penuh dorongan yang tak terhindarkan. "Rara, kadang kita membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata," kata Pak Darto. Suaranya lebih rendah, lebih dalam. Rara menatapnya dengan mata yang mulai kabur oleh kebingungan dan hasrat yang semakin membara. Suasana itu semakin tegang, penuh ketegangan yang mengalir deras, seolah siap meledak kapan saja. Dan saat itu, seperti ada kekuatan yang menarik mereka lebih dekat, bibir Pak Darto mendekat ke bibir Rara, tidak bisa lagi dihindari, tidak bisa lagi ditahan. Sebuah ciuman yang penuh gairah, melampaui segala yang seharusnya ada di antara seorang menantu dan ayah mertuanya. Ketika bibir mereka bertemu, Rara merasa seluruh tubuhnya seperti terbakar. Ciuman itu tidak hanya membangkitkan gairah fisik, tapi juga sebuah pengakuan, sebuah pencarian yang selama ini terpendam. Rara terhanyut dalam ciuman itu, seolah semua yang ada di dunia ini hanya mereka berdua. Namun, seiring berjalannya waktu, Rara merasa seperti terjaga dari sebuah mimpi buruk yang tak terelakkan. Rasa bersalah segera datang, mengalir begitu cepat, menenggelamkan kebahagiaan yang baru saja dia rasakan. "Pak Darto, kita harus berhenti." Suara Rara keluar terputus-putus. Matanya basah, hatinya hancur, tapi hasratnya masih menggebu-gebu. Pak Darto menarik diri sedikit, tetap menatapnya dengan pandangan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Rara dengan tatapan yang penuh dengan sesuatu yang tak terbaca. Rara berusaha menarik napas, berusaha mengendalikan dirinya, tapi hatinya berperang. "Rara, kadang kita memang terjebak dalam perasaan yang tak terduga," suara Pak Darto pelan, penuh penyesalan. "Tapi kita harus sadar, ada batasan yang tak bisa kita langgar."
Rara menunduk, merasakan dadanya sesak, bingung, dan cemas. Tidak ada jalan kembali, dan tidak ada cara untuk memperbaiki semuanya. Apa yang telah terjadi tidak bisa diubah, dan semakin sulit untuk menghindari perasaan yang semakin menguasai dirinya. Namun, malam itu, mereka berdua tahu bahwa dunia mereka telah berubah, dan dalam diam, keduanya tahu bahwa mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali seperti semula. Rara merasakan ketegangan di udara, seperti ada yang tak terkatakan, sesuatu yang tak bisa diputarbalikkan. Keheningan malam semakin pekat, namun hatinya berdebar begitu keras. Di bawah sorotan rembulan yang jatuh melalui jendela, dirinya dan Pak Darto saling terdiam. Setiap detik terasa seperti semakin menggerus batasan yang ada, setiap napas seolah semakin membawa mereka lebih dekat ke ambang yang tidak bisa lagi ditarik mundur. Rara menatap Pak Darto, matanya penuh dengan kebingungan dan perasaan yang terombang-ambing. Ada rasa bersalah yang menggerogoti dirinya, tapi juga ada rasa lega, rasa yang aneh, karena telah merasakan sesuatu yang begitu intens, yang baru pertama kali dia rasakan. Sesuatu yang seharusnya tak ada di dunia ini, sesuatu yang terlarang, tapi tetap saja dia tidak bisa mengabaikannya. Pak Darto, suara Rara bergetar. Aku nggak tahu harus bagaimana. Pak Darto tetap diam, hanya memandangnya dengan sorot mata yang penuh pengertian. Perlahan-lahan, dia mengangkat tangan, menyentuh pipi Rara dengan lembut. Kali ini, sentuhan itu lebih lembut daripada sebelumnya, seperti menyadari bahwa setiap gerakan mereka kini penuh dengan risiko. Rara, kadang kita tidak bisa memilih perasaan kita, katanya pelan. Tapi kita harus tahu kapan harus berhenti. Rara menelan ludah, merasa cemas dan bingung. Ia tahu apa yang seharusnya dilakukan, tapi perasaan yang menguasai dirinya lebih kuat dari kata-kata. Hasrat yang tidak bisa dihentikan, perasaan yang tak bisa dijelaskan. Apa yang mereka rasakan satu sama lain tidak bisa lagi disangkal. Apa yang terjadi di antara kita, Pak Darto? Ini salah. Rara akhirnya mengatakannya. Meskipun itu terasa seperti menyakitkan untuk mengakui. Pak Darto menarik napas dalam-dalam, kemudian menatapnya lebih lama lagi. Ada kedalaman dalam tatapannya, seolah mengerti apa yang sedang dialami oleh Rara. Namun, di sisi lain, ada rasa kesedihan yang tak bisa disembunyikan, seperti mengetahui bahwa mereka telah melangkah jauh lebih dalam dari yang bisa mereka perbaiki. Kamu benar, Rara, katanya perlahan. Ini salah. Tapi kadang kita terjebak dalam perasaan yang lebih kuat dari segalanya. Rara menunduk, hatinya terjepit. Kelembutan Pak Darto, perhatian yang dia berikan, semua itu membuatnya merasa begitu dibutuhkan, begitu hidup. Namun dia tahu, di balik semua itu ada garis tipis yang tak boleh mereka langgar. Pak Darto, Rara berbisik, suaranya penuh kebingungan dan rasa takut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pak Darto memandangnya dengan tatapan yang dalam. Kita harus berhenti sebelum semuanya lebih rumit, sebelum kita melukai orang lain yang kita sayangi. Rara merasa berat untuk menerima kenyataan itu. Perasaan yang tumbuh di dalam dirinya begitu kuat, namun rasionalitas, perasaan yang lebih tinggi, mencoba menepisnya. Namun dia tahu, mereka berdua tidak bisa lagi melanjutkan ini. Meskipun hatinya berteriak untuk terus berada di dekat Pak Darto, akal sehatnya tahu bahwa mereka sudah melewati batas yang tidak bisa mereka kembali. Saat itu, mereka hanya saling menatap dalam diam. Tak ada kata-kata yang lebih bisa diucapkan karena semuanya sudah jelas. Apa yang terjadi malam itu adalah sesuatu yang tak bisa dibatalkan, namun juga sesuatu yang harus diakhiri, meskipun sangat sulit. Rara menarik napas, berdiri perlahan, dan berjalan menuju pintu rumah, meninggalkan Pak Darto yang masih duduk di beranda, hanya memandangnya dengan pandangan yang penuh makna. Keputusan harus diambil,
Dan malam itu, Rara tahu dia harus melangkah menjauh. Namun, perasaan yang baru saja berkembang di dalam dirinya, perasaan yang terlarang dan penuh gairah, akan selalu tetap ada. Rara berdiri di ambang pintu, tubuhnya bergetar, hatinya berdebar begitu cepat, setiap langkah terasa berat. Dia tahu, dia harus pergi, harus menjauh dari Pak Darto, namun perasaan itu, perasaan yang telah tumbuh begitu kuat, masih menghantui setiap langkahnya. Dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup setelah ini. Apakah bisa melupakan semuanya, ataukah harus menerima kenyataan yang mengerikan bahwa apa yang dia rasakan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pak Darto tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap punggung Rara dengan tatapan yang penuh penyesalan dan sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, seperti halnya Rara, mereka telah melangkah terlalu jauh, terjebak dalam perasaan yang tidak semestinya ada antara menantu dan ayah mertua. Namun, di balik itu semua, ada dorongan yang tak bisa mereka pungkiri. Rara melangkah keluar, meninggalkan rumah yang terasa semakin besar dan semakin kosong. Malam itu, udara terasa begitu dingin, dan setiap hembusan angin yang lewat seperti membekukan setiap inci tubuhnya. Setiap langkah terasa berat, dan semakin jauh ia berjalan, semakin tidak tahu bagaimana cara melupakan apa yang telah terjadi. Tapi di dalam hati, Rara tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari perasaan itu. Ada sesuatu yang terpendam dalam dirinya yang begitu kuat, sesuatu yang telah meledak dan tak bisa kembali seperti semula. Dia terus berjalan, berharap bahwa jarak akan membantu menghapus semua itu, namun dia tahu, jauh di dalam hatinya, ini bukanlah akhir. Rara terus melangkah, dan seiring jarak antara dirinya dengan rumah semakin melebar, perasaan bingung dan bersalah justru semakin membebani hatinya. Jalanan yang sepi di malam hari tidak mampu mengalihkan perhatiannya dari pikiran yang terus berputar. Pikiran tentang Pak Darto, tentang ciuman itu, tentang batasan yang seharusnya tak terlintas, namun kini sudah terlewati. Langkahnya semakin terasa berat. Tangan yang sebelumnya menggenggam erat tas di pundaknya, kini terasa lemas, seolah kehilangan tenaga. Perasaan yang datang begitu mendalam dan tidak terduga membuat hatinya bertanya-tanya, apakah mungkin ia bisa melupakan semuanya? Ataukah perasaan itu, rasa yang begitu meluap-luap, akan terus menghantuinya sepanjang hidup? Di tengah kegelisahan yang memburunya, Rara mendengar suara langkah kaki dari belakang. Perlahan ia menoleh dan dilihatnya Pak Darto yang tiba-tiba muncul dari dalam gelap. Tanpa sepatah kata pun, Pak Darto berjalan mendekat. Wajahnya tampak serius, namun tidak ada kemarahan atau penyesalan yang jelas terlihat. Yang ada hanya kesedihan, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang perasaan mereka berdua. Rara terdiam, jantungnya berdebar semakin kencang. "Pak Darto, kenapa kamu mengikuti aku?" Suaranya serak, hampir hilang tertelan malam. Pak Darto berhenti beberapa langkah di depannya. Ia menatap Rara dengan mata yang penuh penyesalan, namun juga seolah mengerti segala keraguan yang sedang merasuk dalam diri menantunya. "Kamu tidak bisa lari dari ini, Rara," jawab Pak Darto pelan. "Perasaan kita sudah melewati batas yang kita kenal." Rara menggelengkan kepala, mencoba membantah. "Tapi ini salah, Pak. Kita harus bisa mengakhirinya." Pak Darto menghembuskan napas panjang, seolah menanggung beban berat. "Aku tahu, tapi kadang hati kita tidak bisa dibohongi, bahkan jika itu salah, perasaan ini nyata." Rara merasa dadanya sesak. Keinginan untuk berlari jauh dari Pak Darto, untuk menjauh dari segala perasaan itu, mulai terasa semakin tidak mungkin. Keduanya saling menatap, dan seketika itu juga, waktu seolah berhenti berputar. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus perasaan yang ada di antara mereka. Tidak ada cara untuk mengabaikan kenyataan bahwa, meskipun itu salah, mereka berdua telah saling memengaruhi dengan cara yang tak bisa dihentikan.
Dengan ragu, Rara melangkah lebih dekat, hanya satu langkah lagi, dan mereka akan kembali terjerat dalam jaring perasaan yang sudah mereka ciptakan. Namun, saat mereka semakin dekat, sebuah suara menghentikan langkah mereka. "Rara?" Itu suara Reza, suami Rara yang muncul entah dari mana, dengan tatapan bingung dan khawatir. Rara merasa seolah dunia terbalik. Dia melihat ke arah Reza, kemudian kembali menatap Pak Darto. Malam yang penuh kebingungannya kini terasa semakin kacau. Rara terdiam, seperti terpaku di tempatnya. Setiap napas terasa berat. Reza berdiri beberapa langkah di belakangnya, matanya yang penuh kebingungan menatapnya, sementara Pak Darto hanya memandang dengan tatapan yang tak terbaca, seolah tahu bahwa semuanya telah berubah. "Reza," Rara mulai berbicara, suaranya hampir tidak terdengar, takut jika kata-katanya hanya akan membuat segalanya semakin buruk. "Aku..." Reza tidak membiarkannya melanjutkan. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya bergetar, ada ketegangan yang jelas terasa. Wajahnya berubah, berusaha menyembunyikan kecemasannya di balik maskulinitasnya. "Kenapa kamu di sini, Pak Darto?" Pak Darto hanya terdiam, seolah tidak tahu apa yang harus dijawab. Dalam sekejap, semuanya terasa sangat rumit, perasaan yang seharusnya tidak ada, tapi tak bisa dihindari. Rara menatap Reza, merasakan kehancuran yang datang begitu cepat. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi," Rara akhirnya berkata dengan suara rendah, penuh kebingungan dan penyesalan. "Aku merasa terperangkap dalam perasaan yang salah." Reza terdiam, seolah tidak bisa menerima kenyataan yang ada di depannya. Matanya berkedip-kedip, mencoba mencari penjelasan. "Apa yang kamu maksud?" tanya Reza. Suara mulai bergetar karena emosi yang tak tertahan. "Aku tidak mengerti, Rara." Rara merasakan kehangatan di pipinya, air mata yang mulai turun tanpa bisa dihentikan. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini." Pak Darto akhirnya melangkah maju, mendekati Reza, dan berkata dengan suara rendah, penuh penyesalan. "Reza, maafkan kami. Ini bukan yang kami inginkan. Rara dan kami telah salah." Tepat setelah itu, Reza melihat Pak Darto dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada campuran antara kemarahan dan kekecewaan yang tercermin jelas di wajahnya. "Ayah," katanya perlahan, "aku tidak percaya ini bisa terjadi." Pak Darto hanya mengangguk, matanya penuh penyesalan. "Aku tahu, Reza. Aku tahu." Rara menatap mereka berdua, hatinya hancur. Tidak ada jalan yang benar lagi. Apa yang telah terjadi tidak bisa diperbaiki. Perasaan yang berkembang antara dirinya dan ayah mertuanya tidak bisa dihapus begitu saja. Hari-hari setelah kejadian itu terasa sunyi bagi Rara. Meskipun tinggal di rumah yang sama dengan Reza dan Pak Darto, suasana menjadi tegang dan penuh jarak. Reza mulai lebih banyak menghabiskan waktu di luar, sementara Pak Darto menghindari interaksi langsung dengan Rara. Mereka semua tahu bahwa apa yang telah terjadi tak bisa diperbaiki. Rara merasa terperangkap dalam kebisuan, berusaha melupakan perasaan yang berkembang di antara mereka, meskipun itu tak mudah. Malam-malam di rumah terasa panjang dan sepi. Namun, seiring berjalannya waktu, Rara mulai menerima kenyataan bahwa terkadang kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana melangkah ke depan. Walau perasaan itu masih ada, Rara tahu bahwa dia harus melepaskan dan melanjutkan hidup meskipun dengan hati yang terluka. Semua yang terjadi akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tetapi dia memilih untuk terus maju, mencari kedamaian dalam kebisuan yang kini melingkupi kehidupannya.